Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran, Kematian Bai Yuchen, Sekte Cahaya Suci, Han Wangzan. Musuanyin yang hampir tiba di tempat pertarungan antara Guan Yu dan Disu melawan Bai Yuchen pun merasakan kehadiran Han Zanwang. Ia telah mengetahui tentang hubungan keduanya, oleh karena itu, ia tidak akan membiarkan Han Wangzan mendekat. Domain es dan salju. Musuanyin tidak membuang waktu lagi dan langsung melepaskan domain miliknya yang sangat ia banggakan. Domain yang ia ciptakan mampu melemahkan banyak kultivator puncak dalam margin yang cukup besar. Inilah mengapa Sekte Istana Salju sangat sulit dilawan oleh kekuatan besar manapun. Han Wangzan yang mencoba mendekat, memasang wajah serius. Walaupun bisa dikatakan bahwa ia lebih kuat daripada Musuanyin, ia akan kewalahan jika melawan Musuanyin yang telah membuka domainnya yang tercipta melalui Qi dan konsep. Bocah-bocah di zaman ini memang sangat sombong. Han Zanwang yang melihat itu pun langsung mengangkat tangannya lalu api bercampur petir perlahan memadat membentuk bola api bercampur petir yang memiliki ukuran sangat besar. Ledakan api pemusnah. Ketika Han Zanwang melempar bola api bercampur petir tersebut, ledakan besar terjadi di tempat domain milik Musuanyin diletakkan. Duar. Api tampak menyelimuti semua tempat yang ada. Tetapi, Musuanyin yang telah bergerak di jarak tertentu, langsung mengibaskan lengannya. Di saat itu juga, aura dingin yang sangat tinggi meledak. Serpihan salju dalam jumlah yang sangat besar turun dari langit. Makam salju. Ketika butiran salju mengenai api-api yang ada di ruang lingkup cukup luas, itu langsung berubah menjadi es dalam sekejap mata. Es yang tampak memiliki bentuk api terlihat di semua tempat. Musuanyin pun muncul di atas salah satu es tidak jauh dari tempat Han Wangzan berada. Kemana kau ingin pergi Patua? Jika kau ingin pergi ke dalam jurang neraka, aku akan dengan senang hati mengirimmu. Ucap Musuanyin acuh tak acuh saat sebuah pedang muncul di tangan kanannya. Benar saja. Generasi baru memang tidak tahu cara menghormati yang lebih tua. Namun, karena kau menghalangi jalanku, kau harus menerima konsekuensinya. Ucap Han Wangzan saat jubah api serta amor petir muncul di tubuhnya. Ia tidak mau membuang waktu melawan Musuanyin karena merasa bahwa Bai Yuchen tidak akan mampu melawan Guan Yu dan Disu secara bersamaan. Perlihatkan konsekuensi seperti apa yang akan aku terima. Balas Musuanyin dan tidak mau membuang waktu lalu menyerang. Han Wangzan mendengus jijik lalu langsung mengerang juga ke arah Musuanyin. Sementara itu, pertarungan antara Bai Yuchen melawan Guan Yu dan Disu telah mendekat ke puncaknya. Saat ini, Bai Yuchen terlihat dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Darah yang sangat banyak berlumuran di seluruh tubuhnya. Ia awalnya ingin menyeret pertarungan sampai gurunya tiba. Tetapi tidak menyangka bahwa Guan Yu akan sekuat itu. Untuk Guan Yu, ia memang mengalami luka yang sama seriusnya dengan Bai Yuchen. Karena tidak mau membuang waktu, ia juga mengeluarkan semua kemampuannya dari awal. Sedangkan Disu, kondisinya lebih tragis. Ia saat ini dalam bentuk naga bulan, lengan kirinya telah hilang selama pertarungan dahsyat selama seharian penuh. Matilah! Disu berteriak keras saat ia mengumpulkan kekuatan di rahangnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Raungan naga. Duar. Ledakan aura berwarna putih yang tampak seperti pilar energi pun meledak ke arah Bai Yuchen dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Bai Yuchen menggertakkan giginya. Walaupun ia lebih kuat dari Disu, ia masih bisa terluka jika terkena serangan. Jika saja Guan Yu tidak hadir, ia pasti akan menang setengah hari yang lalu melawan Disu. Tembakan pilar petir api. Bai Yuchen mengumpulkan ki dan konsep di kedua tangan lalu menyatukannya dan menembakkannya ke arah tempat serangan Disu datang. Duar. Ketika kedua serangan bertemu, ledakan besar terjadi yang membuat gelombang kejut menghempaskan semua yang ada di sana. Guan Yu yang menatap itu, memiliki kilatan pembunuhan di matanya. Ia juga tidak menyangka bahwa Bai Yuchen akan sekuat itu. Ia pun mencengkram erat tombaknya lalu membuat kuda-kuda menyerang setelah melacak tempat Bai Yuchen berada terhempas oleh gelombang kejut ledakan dua serangan yang bentrok. Niat tombak tingkat kedua, mata tombak. Seni terlarang tombak pembunuh iblis. Kelautan yang tampak seperti iblis meledak lalu menyelimuti tombak Guan Yu. Ia pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah titik tertentu. Ia mengerahkan semua kekuatan yang ia miliki dalam satu serangan. Bai Yuchen yang terhempas, merasakan dampak ledakan yang membuat lukanya semakin parah. Ketika ia ingin melihat situasi Disu, ia merasakan kekuatan besar mendekat dengan kecepatan tinggi. Ia langsung bersiap-siap karena tahu bahwa itu adalah Guan Yu yang menyerang. Ia tahu bahwa jika ia tidak menggunakan seluruh kemampuannya, ia akan tewas di tempat. Jangan sombong Guan Yu. Kaulah yang akan mati. Teriak Bai Yuchen saat ia melesat dengan kecepatan tinggi. Semua ki dan konsep api dan petir menyatu dengan pedang di tangan kanannya yang membuat pedang memiliki banyak retakan karena tidak mampu menampung besarnya kekuatan yang digunakan oleh Bai Yuchen. Teknik terlarang, api ilahi, petir surga. Tebasan 1000 kehidupan. Terang. Pedang dan tombak pun saling beradu yang membuat tempat dalam radius hampir mencapai ratusan kem tampak naik ke udara hanya dari tekanan yang tercipta. Kau, pembunuh iblis. Bai Yuchen terkejut ketika melihat teknik Guan Yu. Ia tidak menyangka bahwa Guan Yu akan menjadi salah satu dari pembunuhan iblis yang sangat langka bahkan di seluruh benua Sein. Krak, krak. Retakan perlahan terdengar dari pedang Bai Yuchen. Ia melebarkan matanya karena tidak menyangka bahwa dengan menggunakan teknik terlarang, kekuatan serangan dari niat tombak bercampur dengan teknik pembunuh iblis akan lebih kuat. Perang! Mati! Teriak Guan Yu dengan nada sangat dingin saat menghancurkan pedang Bai Yuchen. Jelek! Walaupun Bai Yuchen mencoba menghindar ke samping, itu tidak berguna sama sekali. Jeres. Lengan kanan dan sedikit dadanya langsung hilang ketika Guan Yu melewatinya. Bai Yuchen tahu bahwa ia terlalu meremehkan Guan Yu dan tidak menyangka bahwa Guan Yu menyembunyikan identitasnya sebagai pembunuh iblis. Jika ia tahu tentang hal itu, ia akan lebih berhati-hati. Tetapi semuanya telah terlambat. Dengan dada yang robek, lengan yang hilang serta efek dari teknik terlarang, tidak ada kesempatan baginya untuk tetap hidup. Guan Yu, bajingan, kekaisaran Han, tidak akan pernah melepaskanmu. Ucap Bai Yuchen susah payah saat ia kehilangan daya hidupnya dalam waktu singkat. Ia pun menutup matanya dengan penuh kebencian dan perlahan jatuh dari langit. Untuk Guan Yu, ia hanya diam di udara. Setelah itu, ia pun memuntahkan seteguk darah merah karena terlalu banyak mengalami kerusakan pada organ dalam tubuhnya. Karena ia menggunakan teknik yang membebani tubuh pada serangan terakhir, ia pun langsung menerima dampaknya.
Ia perlahan turun ke permukaan tanah dengan wajah pucat karena hampir tidak mampu lagi bergerak. Kegembiraan tidak bisa disembunyikan oleh Guan Yu karena ia telah berhasil menghabisi salah satu petarung kuat dari Kekaisaran Han. Tentu ini ia lakukan untuk membantu kedua saudarinya yang selalu bentrok dengan Kekaisaran Han. Mata lelah Guan Yu menatap ke arah tertentu. Ia dapat merasakan pertarungan antara dua sosok kuat yang tidak jauh dari lokasinya bertempur. Dia pasti Han Wangsan. Sial. Apakah Xuan Yin mampu melawannya? Guan Yu sedikit marah. Tetapi ia tidak mampu lagi bertarung saat ini. Ia hanya langsung berbaring di permukaan tanah karena rasa lelah yang luar biasa serta luka-luka yang cukup parah. Sementara untuk Disu, ia terlihat bisa tumbang kapan saja. Lengan kirinya yang hilang memang berhenti mengeluarkan darah. Tetapi ia juga tidak mampu lagi pergi ke medan perang sehingga ia hanya dibantu oleh satu anggota klan naga untuk mendapatkan perawatan pertama. Sementara itu, Han Wangzan yang sedang bertarung dengan intens pun memasang wajah yang sangat muram karena ia melacak bahwa aura Bai Yu Chen telah hilang. Ia masih dapat merasakan keberadaan Disu dan Guan Yu sehingga ia tahu bahwa murid kebanggaannya telah tewas di tangan mereka. Hal ini membuat Han Wangzan sangat marah. Dan Xuan Yin yang menghalangi jalannya untuk membantu muridnya adalah target untuk melampiaskan amarahnya yang tidak lagi terbendung. Episode sebelumnya, sosok kuat lainnya mendekat. Episode berikutnya, menghancurkan formasi Sekte Cahaya Suci Su Hong. Apa yang dilakukan oleh kalian semua para tetua langit? Kenapa dengan dua kekuatan besar ini masih tidak mampu memenangkan perang? Tetua Agung Sekte Cahaya Suci tidak mampu lagi menahan amarahnya sehingga ia berteriak melalui telepati kepada Su Hong. Wajah Su Hong semakin jelek. Ia ingin mengutuk balik Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Tetapi, ketika ia ingin melakukannya, ia dapat melacak beberapa aura yang telah tiba. Kilatan tertentu terlihat di matanya karena ia kenal dengan tiga individu yang telah tiba. Xiao Long, Yao Shen dan Su Feng. Akhirnya kalian tiba. Batin Su Hong dengan sedikit kegembiraan. Terutama untuk Su Feng, patriark klan Zhu saat ini. Ia merasa bahwa patriark klan Zhu akan pasti membantunya karena sama-sama memiliki garis darah klan Zhu. Tetapi, setelah hampir 5 menit waktu berlalu, wajah Su Hong sangat jelek karena tidak ada satupun dari ketiganya yang berniat bergerak, hanya menatap ke medan perang yang sudah sangat kacau. Dari hal ini, tanpa bertanya pun, Su Hong paham bahwa klan kuno tidak ingin berpartisipasi dalam perang. Ia sangat marah karena klan kuno hanya diam. Apa fungsinya mereka diangkat menjadi master bela diri? Apa gunanya adanya kontrak yang telah ditandatangani oleh semua patriark klan kuno untuk menjaga perdamaian? Su Hong tidak sadar bahwa semua patriark klan kuno hanya menganggap perjanjian tersebut sebatas selembar kertas yang tidak penting. Beginilah pemikiran para patriark klan kuno bahkan di generasi sebelum patriark klan kuno saat ini. Tujuan utama mereka hanya mendedikasikan diri pada wasiat kaisar manusia. Xiao Long menatap ke arah perang dengan tatapan datar. Ia telah melihat kejatuhan beberapa kekuatan besar sebelumnya yang setingkat dengan klan kuno ketika ia masih sangat muda di masa lalu. Setelah itu, ia pun menatap ke arah tertentu, dan itu tempat jurang raksasa dicetak. Aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Tunggu, dia mencoba untuk menembus tingkat alam sage tahap ke-8. Sungguh keberanian yang sangat besar melakukannya di saat seperti ini.
Selain itu, apakah mungkin dia dengan tingkat kultivasi seperti itu yang melakukan serangan yang bahkan hampir membelah benua Sein menjadi dua? Batin Xiaolong. Ia tentu tidak akan langsung mempercayainya. Xiaolong, tampaknya kau memiliki pemikiran yang sama denganku. Yao Shen muncul tepat di sebelah Xiaolong lalu berbicara dengan nada ragu juga. Iya. Dilihat dari manapun, tidak mungkin pemuda itu yang melakukannya. Tetapi, Xiaolong menghentikan kata-katanya karena tampak berpikir ketika melihat ke arah Xiao Zia. Dia pasti yang melakukannya. Aku pernah merasakan kekuatan yang hampir membelah benua Sein ini di tempat kami ditugaskan. Su Feng juga muncul dan membuka suara. Jangan bilang. Mata Xiaolong dan Yao Shen melebar karena langsung tahu apa yang dimaksud oleh Su Feng. Su Feng, apakah kau serius? Jangan mencoba untuk membodohi kami sebagai seniormu. Ucap Xiaolong dingin. Untuk apa aku menjelaskan kepada otak-otot sepertimu? Yao Shen pasti langsung setuju dengan apa yang aku katakan karena dia lebih cerdas. Lagi pula, akulah yang menjaga lembah naga serta kulit luar kaisar manusia, bukan kau. Tidak ada gunanya aku menipumu. Su Feng membalas dengan nada dingin juga. Walaupun ia harus mengakui bahwa Xiaolong lebih kuat, ia tidak akan gentar bertarung jika itu 1 lawan 1. Apa katamu? Xiaolong sangat jengkel ketika ia disebut sebagai otak-otot. Ia sangat ingin mencabik-cabik Su Feng saat ini tetapi ia menahan diri dan menatap ke arah Jie Yan lagi. Ia merasa bahwa Jie Yan sangat mirip dengan seseorang yang pernah ia temui ketika berada di pelelangan yang diadakan oleh klan Yao. Dia adalah cucu senior Lin Ming dan Lin Si. Yao Shen langsung berbicara karena ia bukan otak-otot seperti Xiaolong. Mata Xiaolong melebar dan niat bertarungnya merembes keluar. Ia tentu sangat ini membandingkan catatan dengan seseorang yang memiliki garis darah naga hitam kehancuran yang menjadi pemimpin sejati klan kuno sejak zaman dahulu kala. Orang ini memang benar-benar otak-otot. Batin Yao Shen dan Su Feng ketika melirik ke arah Xiaolong. Perang terus berlanjut. Dengan hadirnya semua personil dari organisasi Sein Langit, klan naga akhirnya ditekan sedikit demi sedikit. Jumlah anggota klan naga terus berkurang lebih cepat daripada anggota Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang sedang melawan beberapa tetua semakin lama semakin mendekat dengan tempat formasi yang diciptakan oleh Xia Yuer bersama dengan satu tetua langit dari organisasi Sein Langit yang berasal dari Sekte Cahaya Suci di masa lalu. Su Leng, tahan Changlan itu untukku. Dialah yang harus diwaspadai saat ini. Aku akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan formasi lalu ambil kesempatan untuk menyerang menggusur serangan jarak jauh untuk membunuh bocah itu dalam sekejap. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci mengirim telepati kepada Su Leng. Su Leng langsung setuju. Walaupun ia berada di organisasi Sein Langit dan menjabat sebagai salah satu tetua langit, ia masih memiliki sedikit perasaan terhadap klan Su dan tidak ingin klan Su serta Sekte Cahaya Suci hancur di tangan para naga. Ketika telah mencapai jarak tertentu, Tetua Agung Sekte Cahaya Suci mengambil kesempatan mengelabuhi 3 tetua klan naga yang melawannya. Domain Cahaya. Dung. Dari tubuh Tetua Agung Sekte Cahaya Suci, cahaya yang sangat menyilaukan membuat semua mata sulit melihat. Ini membuat 3 tetua naga yang melawannya waspada lalu menjaga jarak walaupun ketiganya tidak tahu bahwa Tetua Agung Sekte Cahaya Suci hanya membuat domain untuk menggertak ketiganya. Kesempatan.
Tetua Agung Sekte Cahaya Suci langsung melesat dengan kecepatan sangat tinggi ke arah tempat Dai Mubai berada. Kecepatan cahaya. Wush. Saat tiba di depan Dai Mubai, Tetua Agung Sekte Cahaya Suci tidak mau membuang waktu dan langsung menyingkirkan Dai Mubai. Ledakan cahaya. Dai Mubai yang sangat waspada mencoba menyerang balik walaupun ia merasa sangat silau saat ini. Hutan duri berdarah. Tanaman merambat langsung melesat ke arah Tetua Agung Sekte Cahaya Suci tetapi itu langsung dihancurkan oleh gelombang kejut cahaya yang membuat Dai Mubai ikut terhempas. Sudah pasti Dai Mubai tidak akan mampu melawan seseorang sekuat Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Sialan. 3 tetua klan naga tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Ketiganya mencoba untuk mengejar tetapi sudah terlambat. Tebasan cahaya penghancur roh. Sraing. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang telah tiba di depan formasi pun langsung menyerang sekuat tenaga yang ia bisa menggunakan teknik yang khusus untuk menghancurkan formasi secara paksa. Duar. Ledakan besar terjadi yang membuat formasi yang diciptakan oleh Xia Yuer meledak dalam sekejap. Xia Yuer yang sedang melawan para anggota organisasi Sein Langit sangat marah ketika formasinya diledakkan. Ia memang tidak memiliki serangan balik karena ia telah menguasai pembuatan formasi yang memiliki prinsip pemulihan menggunakan kekuatan spiritual yang ada di alam walaupun memiliki pemulihan lambat. Jika saja ia menggunakan koneksi dengan jiwanya, ia pasti akan terkena serangan balasan dan sudah pasti jiwanya akan terluka parah. Sedari awal pun, Xiao Zia telah memperingatnya agar tidak menggunakan formasi seperti itu. Celaka. Gu Yin, Xiao Yu dan Lan Qinzu terkejut ketika melihat formasi meledak. Mereka semua menatap ke arah Tetua Agung Sekte Cahaya Suci dan tahu bahwa Dai Mubai tidak mungkin dapat menahan seseorang sekuat Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Dai Mubai saat ini langsung terluka parah diserang oleh Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh. Sekarang, teriak Tetua Agung Sekte Cahaya Suci melalui telepati kepada Suleng. Suleng tidak membuang kesempatan dan langsung menancapkan pedang yang ada di tangannya ke dalam tanah. Jelep, ribuan pilar cahaya suci. Changlan yang melihat itu langsung menyerang sekuat tenaga saat ia mengendalikan wayang serigala iblis surgawi. Ia tidak menyangka bahwa di sisi lain formasi, ada seseorang yang berhasil menghancurkan formasi. Seni kegelapan, tebasan pembelah kegelapan. Sraing. Wayang serigala iblis kegelapan langsung melesat dengan kecepatan tinggi melewati Suleng tetapi itu terlambat karena serangan yang dilancarkan oleh Suleng telah dilepaskan. Serak. Di saat Suleng menerima luka yang cukup fatal, tekniknya juga telah dilepaskan. Ia pun tersenyum kejam sambil bergumam, "Matilah bocah sialan." Dung, dung, dung. Pilar-pilar cahaya meledak dari dalam tanah ke arah langit di radius puluhan km. Dan salah satu pilar cahaya tersebut tepat menyerang ke arah tempat Jie Yan dan Xiao Zia berada. Episode sebelumnya. Kematian Bai Yuchen. Episode berikutnya. Amarah yang tak terbendung. Sekte Cahaya Suci. Nenek, ada perang besar yang terjadi di sana. Huan Kai yang saat ini terbang di sebelah Lin Si, berkata dengan nada serius. Lin Si juga menyadari hal itu dan memasang wajah sangat serius. Ia tidak menyangka bahwa Sekte Cahaya Suci akan berperang melawan sosok kuat yang tidak terduga. Ia tidak tahu sama sekali tentang klan naga sehingga banyak pikiran dan pertanyaan di benaknya saat ini. Han Wangzan.
Kenapa dia juga ada di sini? Dan dia melawan Mu Xuanyin. Lin Si mengerutkan keningnya yang sudah keriput. Ia sangat membenci Han Wangzan, tetapi ia saat ini lebih berfokus untuk mencari cucunya. Ini juga disebabkan oleh banyaknya aura kuat di medan perang sehingga ia mengkhawatirkan keadaan cucunya. Duar, duar, duar. Tiba-tiba saja, ledakan cahaya yang membentuk pilar berdiameter 3 meter, meledak ke arah langit. Menatap hal itu, Lin Si dan Huan Kai terkejut karena serangan itu pasti dilakukan oleh seseorang dengan tingkat kultivasi alam sage tahap ke-9 yang cukup kuat. Kai, ayo kita mendekat lebih cepat. Lin Si tidak sabar lagi untuk melihat cucunya pun langsung terbang dengan kecepatan penuhnya meninggalkan Huan Kai di belakang. Huan Kai hanya bisa menghela nafas karena neneknya masih lebih kuat dan lebih cepat darinya jika dibandingkan dengan kekuatan tubuh utama. Saat ini ia telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-8 dengan bantuan Lin Si. Jika Huan Kai menggunakan pasukannya, sangat sedikit kultivator di benua Sein yang dapat membunuhnya. Untuk mengalahkannya, mungkin banyak kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 yang bisa. Tetapi untuk membunuh, itu cerita yang berbeda. Membunuh dan mengalahkan adalah dua konsep yang berbeda. Lin Si pun tiba dalam sekejap lalu menatap ke semua tempat yang ada dengan tatapan serius. Serangan sebelumnya membuat medan perang menjadi sangat kacau karena serangan itu adalah serangan tanpa pandang bulu. Su Leng yang saat ini terluka parah, merasa tidak bersalah sama sekali walaupun ada anggota organisasi Sein Langit yang terkena serangannya. Serangan ini telah disetujui oleh semua tetua organisasi Sein Langit. Untuk memenangkan perang, pengorbanan diperlukan. Ketiga bocah itu juga datang untuk menonton. Tampaknya mereka penasaran siapa yang dapat melancarkan serangan yang dapat membelah benua Sein. Batin Lin Si saat menatap ketiga patriark klan kuno. Ia sama sekali tidak peduli dengan serangan sebelumnya yang membunuh banyak kultivator dan naga karena serangan seperti itu tidak terlalu menarik minatnya. Para kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 pasti sebagian besar mampu melakukan hal seperti itu. Apakah berhasil? Su Leng, Tetua Agung Sekte Cahaya Suci dan Zhu Hong menatap ke arah tempat Jie Yan berada. Karena Qi dan konsep belum sepenuhnya menghilang, semua yang ada di sana belum bisa melacak keselamatan Jie Yan. Su Leng sialan. Aku akan membunuhmu. Teriak Changlan sekuat tenaga saat mengendalikan wayang serigala iblis kegelapan menggunakan semua kekuatan yang ia bisa tarik dari tubuh wayang tersebut. Wajah Su Leng suram saat ia merasakan wayang serigala iblis kegelapan menyerangnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia mencoba untuk bertahan tetapi percuma saja. Sraing. Pedang besar yang dipegang oleh wayang serigala iblis kegelapan pun langsung membelah tubuh Su Leng menjadi dua bagian. Changlan bajingan. Su Hong dan beberapa tetua organisasi Sein Langit meruang marah ketika melihat Su Leng ditebang layaknya sebuah pohon yang sangat rapuh. Semua yang terjadi di sana disaksikan oleh para kultivator dan naga. Tidak hanya mereka, ketiga patriark klan kuno dan Lin Si juga memperhatikan kejadian tersebut. Lin Si langsung tahu bahwa Su Leng lah yang melangkah serangan skala besar sebelumnya. Ia sangat kenal dengan Su Leng dan tahu bagaimana kepribadiannya. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan organisasi Sein Langit. Suami. Di sisi lain, Guyin berteriak keras saat terbang dengan kecepatan penuhnya ke arah tempat Jie Yan berkultivasi sebelumnya. Yiner. Seru Huan Kai yang baru saja tiba di sebelah Lin Si.
Mendengar cucu perempuannya berteriak panggilan untuk istri cucunya, Lindsay melebarkan matanya karena menyadari fakta bahwa serangan sebelumnya juga ditujukan untuk seseorang yang sudah pasti menjadi suami Guyin, yaitu cucunya yang telah ditinggalkan di daratan utara. Di mana Yaner? Lindsay tiba-tiba menjadi gugup dan langsung terbang ke arah tempat yang sama dengan Guyin. Huan Kai yang awalnya bingung, langsung paham ketika melihat neneknya sedikit panik. Xiao Long, Yao Shen dan Zhu Feng terkejut ketika melihat Lindsay. Ketiganya saling memandang karena tahu identitas Jie Yan yang sebenarnya. Saat ini, ketiganya paham bahwa klan Lin pasti akan berperang melawan organisasi Sein Langit. Untuk mereka bertiga, mereka sangat paham dengan temperamen Lin Ming dan Lin Si. Dahulu, klan Lin berperang melawan Kekaisaran Han karena putra Lin Ming dan Lin Si dihabisi oleh Kaisar Han. Tetapi perang itu dihentikan oleh organisasi Sein Langit yang bergandengan tangan dengan Sekte Cahaya Suci dan Kekaisaran Han. Itulah sebabnya Lin Ming dan Lin Si berhenti dari dunia kultivator dan membenci Kekaisaran Han, Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit. Mereka tidak ingin membawa klan Lin ke dalam kekacauan. Mereka juga tidak mau menyeret tiga klan kuno lainnya dalam permasalahan pribadi mereka. Untuk tiga klan kuno lainnya, mereka pasti akan membantu Lin Ming dan Lin Si jika ingin berperang. Tetapi keduanya lebih memilih diam. Namun, saat ini, jika organisasi Sein Langit dan Sekte Cahaya Suci melewati batas toleransi Lin Ming dan Lin Si sekali lagi, maka bisa dipastikan bahwa perang yang akan diikuti oleh semua kultivator di benua Sein akan pecah. Su Hong dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang melihat kedatangan Lin Si, memasang wajah muram seketika. Keduanya tentu ingat tentang apa yang terjadi di masa lalu. Tanpa bertanya pun, keduanya paham bahwa Jie Yan memiliki hubungan yang tidak wajar dengan Lin Si hanya dengan melihat sikap Lin Si yang sangat panik. Ketika Qi dan konsep menghilang sepenuhnya, Lin Si, Huan Kai dan Gu Yin tiba di depan lubang berdiameter lebih dari 10 meter. Tempat itu adalah titik Su Leng mengerahkan banyak Qi dan konsep untuk menyerang. Kakak, Gu Yin yang melihat Huan Kai pun sangat gugup saat ini. Ia sama sekali tidak dapat melacak keberadaan Jie Yan di dalam lubang. Huan Kai tahu bahwa sebelumnya Jie Yan berada di tempat tersebut hanya melihat wajah Gu Yin yang pucat. Sementara Lin Si, tubuhnya menegang di tempat karena ia juga tidak dapat melacak tanda-tanda kehidupan di dalam lubang tersebut. Wajahnya yang keriput semakin pucat pasi. Amarahnya memuncak saat ini dan ia tidak akan pernah memaafkan Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit. Yaner. Lin Si bergumam kecil. Ia mencoba menahan emosinya saat ini. Aura berwarna hitam perlahan merembes dari tubuhnya. Niat membunuhnya melejit selangit yang membuat semua tempat menjadi gelap seketika. Su Hong dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang telah mengetahui betapa mengerikannya Lin Si pun menegang di tempat. Keduanya paham bahwa Lin Si saat ini sangat marah, sampai-sampai tidak mampu menahan Qi dan konsep yang membuat benua Sein gempar di masa lalu. Celaka. Jika Qi mengerikan itu terus menyebar, tidak akan ada yang selamat. Xiao Long yang lebih mengerti betapa mengerikannya Lin Si, sedikit gugup saat ini. Walaupun ia sangat suka bertarung, untuk melawan Lin Si, itu adalah mimpi buruk bagi semua kultivator tidak terkecuali untuk dirinya. Di masa lalu, hanya karena Qi Lin Si tidak terkendali, dia menghancurkan satu wilayah yang sangat luas.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang selamat bahkan untuk bakteri sekalipun. Kekuatan yang dipegang oleh Lin Si diakui sangat jahat, lebih jahat daripada Ki Iblis sekalipun. Itulah mengapa kekuatannya disegel agar dapat dikendalikan. Tetapi, jika itu terlepas, maka monster sebenarnya akan terlepas. Di masa lalu, untuk menenangkan Lin Si yang kehilangan kendali atas Ki-nya, dibutuhkan semua leluhur tua klan kuno untuk membuatnya tenang. Bisa dipastikan betapa dahsyatnya kekuatan Lin Si. Dan saat ini, monster tersebut dilepaskan kembali, dan tokoh utama yang melakukannya adalah Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit. Xiao Long, Yao Shen dan Zhu Feng tahu bahwa kali ini, bukan hanya organisasi Sein Langit dan Sekte Cahaya Suci yang akan binasa, bahkan makhluk lainnya yang tidak bersalah akan terkena imbasnya. Lin Si yang tampak seperti kesurupan, memiliki penampilan yang sedikit berbeda, rambut putihnya berubah hitam, teriakan tidak normal terdengar dari aura hitam yang menyelimuti seluruh tempat. Dua taring tajam tumbuh di gigi Lin Si, kuku-kukunya menjadi sangat tajam. Selain dari itu, sayap kelelawar yang cukup besar tumbuh di punggungnya. Dung! Pilar berwarna hitam meledak ke arah langit, di saat itu juga, Gu Yin dan Huan Kai langsung terhempas ke tempat yang cukup jauh. Lin Si yang diselimuti oleh aura hitam di tengah pilar hitam raksasa tersebut berkata dengan nada dingin dan bergema ke seluruh tempat. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos dari tanganku. Episode sebelumnya, menghancurkan formasi. Episode berikutnya, reuni, Sekte Cahaya Suci. Apa itu? Dan apa aura yang sangat jahat dan mengerikan ini? Banyak kultivator dan bahkan para naga bertanya dengan nada sedikit takut ketika menatap ke arah Lin Si yang terlihat seperti iblis setengah manusia. Bahkan untuk para kultivator tingkat tinggi seperti Zhu Hong, Tetua Agung Sekte Cahaya Suci, Xiao Long, Yao Shen dan Zhu Feng yang pernah melihat wujud itu sedikit gugup. Jantung mereka berdetak sangat cepat karena tahu bahwa semuanya telah berada di luar kendali. Jika Lin Si mengamuk menggunakan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan itu, siapapun pasti akan menjadi targetnya. Nenek, apa yang terjadi? Huan Kai yang awalnya terhempas, langsung datang kembali ke dekat Lin Si dan bertanya dengan nada sangat gugup. Kai, pergilah dari sini. Ketika nenek melepaskan semua kekuatan ini, nenek akan kehilangan kesadaran. Ucap Lin Si dengan nada sedikit kesakitan. Ia mencoba menjaga pikiran rasionalnya. Tidak nenek, hentikan. Kita akan melawan mereka bersama-sama. Huan Kai hendak menangis ketika mengatakan itu. Ia tidak sanggup melihat anggota keluarganya menderita. Mata Lin Si yang hitam pekat melunak sedikit. Tetapi ia menggelengkan kepalanya karena ia tidak dapat menahan emosinya terhadap Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit yang terus memprovokasi dirinya sedari dulu. Namun, sebelum Lin Si mencoba membuka segel yang ada di dalam tubuhnya untuk melepaskan kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan, aura tertentu yang terbuat dari kekuatan spiritual yang sangat kuat perlahan menyebar ke segala arah. Dari dalam lubang yang ada di depan Lin Si, bola gelap berwarna merah pun perlahan terbang ke langit, keluar dari lubang yang sangat dalam tepat di depan Lin Si dan Huan Kai. Lin Si menyipitkan matanya ketika menatap ke arah bola merah aneh tersebut. Ketika ia mencoba melacaknya, ia sama sekali tidak bisa seolah-olah itu tidak ada selain dari kekuatan spiritual yang perlahan menguap ke udara. Krak, krak. Semua yang ada di sana menatap ke arah bola merah aneh tersebut.
Ketika retakan semakin banyak, bola merah itu pun hancur seketika. Perang! Ketika bola itu hancur seperti pecahan kaca, dua sosok terlihat melayang di udara. Penampilan keduanya membuat semua orang yang ada di sana terkejut, tidak terkecuali untuk Lin Si dan Huan Kai. Guyin yang telah mendekat, tidak dapat menahan emosinya sama sekali ketika melihat sosok yang tidak lain adalah Jie Yan dan Xiao Zia. Suami! Seru Guyin saat air matanya menetes lalu langsung terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jie Yan. Lin Si yang awalnya membatu di tempat langsung tersadar ketika mendengar teriakan Guyin. Ia menatap ke arah Jie Yan dengan seksama. Walaupun ada perbedaan, ia langsung mengenali cucunya yang ia besarkan selama 14 tahun. Bahkan Huan Kai juga langsung mengenali Jie Yan hanya dengan sekali lihat. Matanya berkaca-kaca dan ia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Ia selalu percaya bahwa Jie Yan pasti akan selamat. Untuk Xiao Yu, Lan Qinzu, Xia Yuer dan Dai Mubai serta Changlan, mereka semua bersemangat ketika melihat Jie Yan yang ternyata selamat dari serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Suleng. Jie Yan memeluk Guyin dengan senyum kecil di wajahnya. Tatapannya pun tertuju pada sosok yang terlihat seperti setengah iblis tidak jauh darinya. Matanya langsung melebar dan tatapan lembut sangat terlihat di matanya saat ini. Walaupun neneknya tampak seperti iblis, ia tetap mengenalinya. Nenek! Gumam Jie Yan saat menatap ke arah Lin Si yang hanya terdiam di tempat lalu melihat ke arah Huan Kai. Kakak, tampaknya kau sehat-sehat saja setelah kita lama tidak bertemu. Setelah mengatakan itu, Jie Yan melepaskan pelukannya lalu terbang perlahan ke arah depan neneknya. Tanpa berbicara sepatah kata pun lagi, ia pun memeluk Lin Si dengan erat karena selama ini, ia pergi ke benua Sein adalah untuk mencari keberadaan kakek dan neneknya. Dia selamat. Sialan. Su Hong dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci memasang wajah yang sangat muram. Setelah sekian lama membuat rencana, ternyata orang yang ingin mereka bunuh masih hidup dengan sehat. Untuk para tetua klan naga dan semua anggota klan naga, mereka sangat bermanfaat karena raja mereka masih hidup. Sedangkan untuk Xiao Long, Yao Shen dan Zhu Feng, ketiganya menghela nafas lega ketika melihat Jie Yan yang ternyata selamat dari serangan Su Leng sebelumnya. Alasan mengapa mereka lega, itu dikarenakan mereka tahu bahwa untuk menghentikan Lin Si, cara paling mudah adalah dengan kehadiran Jie Yan. Xiao Yu, Lan Qinzu, Xia Yuer, Dai Mubai dan Changlan, langsung terbang ke sisi Jie Yan. Semuanya sangat senang karena Jie Yan selamat. Lin Si yang dipeluk oleh Jie Yan, meneteskan air matanya tiba-tiba. Tubuhnya perlahan kembali ke bentuk normal. Kekuatan yang tersegel di dalam tubuhnya kembali ditekan oleh segel yang belum terbuka sepenuhnya. Yaner. Lin Si bergumam dengan nada sedikit terputus-putus. Ini adalah hal yang paling membahagiakan untuknya karena telah bertemu kembali dengan cucunya. Setelah melepaskan pelukan, Xia Yuer yang masih ingin menangis, langsung memeluk Jie Yan tepat di wajahnya seperti biasa. Wah, kukira kau akan mati. Aku sangat takut. Xia Yuer menangis histeris yang membuat wajah Jie Yan lengket dengan cairan yang tidak menyenangkan. Jie Yan tersenyum kecut lalu mengambil Xia Yuer dari wajahnya. Ia menenangkannya untuk sementara lalu ia pun perlahan berjalan ke arah Huan Kai. Ia pun langsung memeluknya dengan erat karena sudah sangat lama tidak bertemu dengan kakak angkatnya tersebut. Yaner, kau sedikit berubah. Tetapi, bagaimanapun penampilanmu,
kau tetap adikku. Ucap Huan Kai saat memeluk Jie Yan dengan erat. Ya, kau juga akan selamanya menjadi saudariku. Balas Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Setelah reuni singkat selesai, Jie Yan melepaskan pelukannya dan menatap kembali ke arah neneknya yang masih diam dengan wajah bahagia. Nenek, di mana kakek? Tanya Jie Yan. Kakekmu sedang melakukan sesuatu yang penting jadi dia tidak bisa datang. Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Setelah semua yang ada di sini selesai, nenek akan membawamu ke tempat kakekmu. Ucap Lin Si saat ia menatap ke arah tertentu, dan itu adalah arah tempat Su Hong dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Wajah Jie Yan juga langsung dingin kemudian ketika ia melihat ke arah musuh yang masih ada di medan perang. Zia, terima kasih karena telah melindungiku sebelumnya. Mulai dari sini, serahkan semuanya pada kami. Ucap Jie Yan saat melirik ke arah Xiao Zia yang tampak kelelahan karena menggunakan banyak ki dan konsep untuk melindunginya sebelumnya. Xiao Zia hanya tersenyum kecil lalu langsung masuk ke dalam ruang jiwa Jie Yan untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Saat Su Hong dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci melihat Lin Si yang menatapnya, keduanya paham bahwa semuanya tidak akan berakhir dengan baik. Pasukan mereka telah berkurang banyak dan kultivator tingkat tinggi di antara mereka juga terus berkurang sementara untuk pasukan Jie Yan, kali ini memiliki tambahan kekuatan tinggi yang tidak bisa diduga-duga, yaitu Lin Si. Su Hong, dahulu aku menahan diri ketika kau muncul di antara perang kami yang terjadi antara klan Lin dan Kekaisaran Han. Kami mundur dari perang karena tahu tidak bijak memulai perang. Ini juga prinsip bagi klan kuno. Kau sudah melupakan wasiat dari leluhurmu sendiri dan menganggap organisasi Sein Langit sebagai kelompok paling suci dan paling benar. Ini membuatku benar-benar muak ketika melihatmu. Ucap Lin Si acuh tak acuh. Wajah Su Hong sangat jelek saat ini. Ia ingin membantahnya, tetapi tidak bisa karena Zhu Feng menatapnya dengan tatapan dingin. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah kali ini dari perkataan yang dilontarkan oleh Lin Si. Apakah menjaga perdamaian benua Sein salah? Di mana letak kesalahannya? Apa yang salah dengan organisasi Sein Langit? Kami menjaga keamanan benua Sein dari pedang yang tidak penting. Su Hong sangat ingin berteriak tentang hal itu tetapi ia hanya melakukannya dalam hati. Dan untukmu, aku akan menyelesaikan akun yang telah lama terjadi di antara kita. Kau akan menyesal karena terus-menerus mencoba mencampuri urusan kami. Ucap Lin Si saat menatap ke arah Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Episode sebelumnya. Amarah yang tak terbendung. Episode berikutnya. Melawan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Sekte Cahaya Suci. Kata-kata yang keluar dari mulut Lin Si membuat Tetua Agung Sekte Cahaya Suci memasang wajah yang sangat muram. Ia bukanlah tandingan Lin Si karena mereka tentu pernah bertarung sebelumnya. Jika itu Master Sekte Cahaya Suci, dia pasti akan bisa bertarung melawan Lin Si yang tidak membuka segel dan mengeluarkan kekuatan jahat tersebut. Biarkan aku yang membereskannya, nenek. Ucap Jie Yan saat mengeluarkan pedang dari cincin ruang miliknya. Ia tentu tidak takut menghadapi Tetua Agung Sekte Cahaya Suci saat ini. Lin Si yang mendengar itu, tidak menolak sama sekali. Ia hanya menatap ke arah Su Hong karena ia akan membereskannya seorang diri. Sementara untuk Huan Kai, ia menatap ke arah salah satu tetua langit dari organisasi Sein Langit yang memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap ke-9.
Ia tentu akan membantu nenek dan adiknya membereskan musuh. Hidup Raja Naga. Bunuh semua musuh. Teriak tetua naga api dengan nada sangat bersemangat. Wah! Teriakan semua anggota klan naga terdengar di saat mereka langsung menyerang kembali musuh yang ada di sana. Semua anggota Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit yang tersisa memandang wajah jelek. Mereka tidak punya pilihan lain selain melawan karena tahu bahwa klan naga tidak akan membiarkan mereka pergi. Selain dari itu, beberapa dari mereka mencoba untuk membuat rencana kabur dari tempat tersebut. Xiao Long, Yao Shen dan Zhu Feng saling memandang satu sama lainnya lalu menatap perang dimulai kembali. Tampaknya organisasi Sein Langit memang tidak perlu ada. Aku tidak mengerti mengapa para patriark pendahulu kita setuju ketika organisasi Sein Langit diciptakan. Ucap Yao Shen. Aku setuju denganmu. Xiao Long, kau pasti melacak seseorang yang kuat di sana bukan? Apakah kau tidak ingin melawannya lagi? Tanya Zhu Feng. Han Wangzan. Menarik. Namun, apakah kalian sudah memutuskan juga? Senior Lin Si pasti bisa mewakili klan Lin. Ucap Xiao Long. Meskipun ia otak-otot, ia tahu dengan jelas apa yang akan terjadi sebelumnya. Ini sama seperti di masa lalu, di zaman yang sangat kuno yang bahkan Kekaisaran Han masihlah kekuatan yang sangat kecil yang tidak mengerti apa-apa tentang benua Sein, yaitu klan kuno akan bergandengan tangan untuk melakukan sesuatu yang disebut sebagai pembersihan. Ya, kami akan melakukannya. Ucap Yao Shen acuh tak acuh. Xiao Long menyeringai kejam lalu langsung menghilang karena ia juga sepakat untuk melakukan pembersihan. Klan Lin kali ini tidak akan berdiam diri lagi, ini juga terjadi di masa lalu. Jika ada suatu kekuatan besar yang terus-menerus memprovokasi satu klan kuno sampai-sampai mereka tidak tahan lagi, maka keempat klan kuno akan bergerak secara langsung untuk membersihkannya. Inilah kesepakatan yang ada di antara keempat klan kuno. Saat Xiao Long telah pergi, Yao Shen dan Zhu Feng saling memandang lalu mengangguk. Keduanya menghilang seketika lalu membuat gerakan tertentu di dua tempat yang berbeda di jarak yang cukup jauh. Formasi 4 simbol, 2 simbol segel pengekang ruang. Tap. Yao Shen dan Zhu Feng menyentuh permukaan tanah lalu kubah aneh yang sangat luas berwarna transparan pun tercipta. Ini adalah formasi yang sering digunakan oleh klan kuno untuk melakukan pembersihan. Walaupun hanya ada 2 patriark klan kuno yang melakukannya, itu tetap akan sangat kuat dan dibutuhkan setidaknya 10 kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 untuk menghancurkannya. Dari dalam formasi, semua yang ada di luar terlihat dengan jelas. Tetapi jika dari luar, siapapun tidak akan bisa melihat apapun yang ada di dalam formasi. Lin Si menatap hal itu, menaikkan sedikit alisnya. Ia tidak menyangka bahwa mereka bertiga akan langsung sepakat melakukan pembersihan. Tetapi, itu juga membuatnya tersenyum karena semua musuh yang ada di dalam akan binasa. Yaner, berhati-hatilah saat melawan pria tua itu. Ucap Lin Si memperingati Jieyan. Ya nenek, aku tidak akan ceroboh. Ucap Jieyan saat melihat ke arah Xia Yuer lalu berbicara kembali. Yuer, bermainlah di tempat lain. Namun, berhati-hatilah. Tenang saja. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan putri ini. Xia Yuer menepuk dadanya dengan bangga lalu langsung terbang mencari target sebagai teman bermain. Dan yang dimaksud dengan teman bermain adalah sebuah penindasan. Xiao Yu, Lan Qinzu, Gu Yin,
Dai Mubai dan Changlan juga langsung bergerak untuk ikut membereskan semua musuh yang ada. Sementara itu, Lin Si langsung bergerak juga dan muncul tepat di depan Zhu Hong. Ia melirik sekilas ke arah para tetua naga dan mereka semua langsung tahu bahwa mereka tidak bisa ikut campur. Oleh karena itu, mereka semua pun langsung pergi untuk membereskan musuh lainnya. Yao Shen, Su Feng keparat. Kenapa mereka membuat formasi untuk mengunci tempat ini? Apakah mereka bekerja sama untuk membereskan organisasi Sein Langit? Wajah Zhu Hong muram ketika ia membatin. Ia pun menatap ke arah Lin Si yang ada di depannya. Lin Si, kau sangat tidak tahu diri karena mencoba memusnahkan organisasi yang menjaga perdamaian benua Sein. Karena itu, aku akan menghabisimu di sini. Ucap Zhu Hong dingin. Kau telah melupakan asalmu. Tetapi, karena kau tidak lagi terkait dengan klan Zhu, maka tidak masalah untuk menghabisimu di sini. Ucap Lin Si acuh tak acuh. Zhu Hong menyipitkan matanya untuk beberapa saat lalu ia pun mendengus karena merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Lin Si adalah lelucon yang tidak lucu. Tetapi, jika ia tahu bahwa semua anggota klan kuno tidak bisa saling membunuh, ia pasti akan terkejut dan tidak percaya karena ia selalu melihat bahwa klan kuno saling menekan satu sama lainnya setiap saat. Tanpa berbicara lagi, keduanya pun langsung menyerang ke arah musuh masing-masing. Sementara itu, Jie Yan hanya menatap sekilas ke arah pertarungan yang terjadi di antara neneknya dan Zhu Hong lalu ia melihat ke arah tetua agung Sekte Cahaya Suci. Teleportasi. Jie Yan muncul di dekat tetua agung Sekte Cahaya Suci. Ia melihat ke arah tiga tetua klan naga lalu memberi perintah, bereskan yang lainnya dengan cepat. Serahkan dia kepadaku. Ya, Yang Mulia. Tiga tetua naga menjawab dengan hormat dan langsung pergi ke tempat lainnya untuk membereskan pasukan Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit. Kau ingin melawanku seorang diri menggunakan tingkat kekuatan seperti itu. Kau terlalu menganggap dirimu tinggi bocah. Ucap tetua agung Sekte Cahaya Suci. Ia awalnya mengira bahwa tidak akan ada kesempatan untuk kabur ketika melihat formasi yang dibuat oleh Yao Shen dan Su Feng. Tetapi tampaknya ia masih memiliki kesempatan dan itu adalah membunuh Raja Naga yang masih lemah di matanya. Jie Yan yang saat ini telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-8, memang lebih lemah satu tingkat dari para kultivator puncak. Tetapi, ia tidak bodoh dalam melawan seseorang. Ia juga sangat tahu tentang batasannya sendiri. Kau akan tahu apakah aku menganggap diriku selalu tinggi atau tidak. Balas Jie Yan acuh tak acuh saat ki-nya merembes keluar. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci hanya mendengus jijik lalu langsung menyerang ke arah Jie Yan. Bocah. Aku akan memperlihatkan perbedaan di antara kultivator tingkat alam sage tahap ke-8 dan ke-9. Teriak tetua agung Sekte Cahaya Suci saat ia muncul tiba-tiba di depan Jie Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Matilah. Mata dewa milik Jie Yan telah melihat pergerakan tetua agung Sekte Cahaya Suci dengan sangat mudah. Tubuhnya pun langsung menghilang dalam sekejap dari depan mata tetua agung Sekte Cahaya Suci dan muncul di belakangnya dalam sekejap. Seni rahasia, bila pemisah ruang. Apa? Tetua Agung Sekte Cahaya Suci terkejut ketika melihat bahwa Jie Yan menghilang begitu saja lalu muncul tepat di belakangnya. Ia dapat melacaknya karena ia adalah pengguna konsep cahaya. Kecepatan reaksinya sangat tinggi, inilah keunggulan para anggota klan Su selain dari kecepatannya yang tidak masuk akal.
Perpindahan cahaya. Wush. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci langsung melesat seperti sebuah cahaya untuk menghindari tebasan Jie Yan yang lumayan kuat menurutnya. Menatap itu dengan mata dewa, Jie Yan menaikkan sudut bibirnya. Saat ini, terlihat di matanya bahwa kecepatannya melihat ke arah lain sangat tinggi. Selain dari itu, tubuh Jie Yan juga diselimuti oleh aura tak kasat mata. Ini adalah konsep yang telah dipelajari oleh Jie Yan dalam waktu 1 hari, yaitu konsep waktu. Dengan kecepatan reaksi yang lebih tinggi, Jie Yan pun membelokkan sedikit tebasannya. Sraing. Jeres. Ketika Tetua Agung Sekte Cahaya Suci berhasil berpindah tempat, ia tiba-tiba meraksasa sakit di dadanya dan menatap bahwa ada darah yang menetes. Selain dari itu, ketika ia melihat kembali ke arah tebasan Jie Yan, ruang telah robek sepenuhnya. Bagaimana bisa? Episode sebelumnya. Reuni. Episode berikutnya. Menekan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci.